Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam kesempatan ini. Salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan mendiskusikan tentang konsep CSR dan pemberdayaan masyarakat. CSR dan pemberdayaan masyarakat bisa dilihat sekilas tentang sejarahnya. Sejarah tanggung jawab sosial dunia dapat terbagi atas beberapa fase. Fase yang pertama untuk pertanggungjawaban sosial perusahaan kepada masyarakat bermula di Amerika Serikat sekitar tahun 1900. Pada waktu itu, Amerika sedang dalam pertumbuhan yang begitu pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan. Perusahaan raksasa yang muncul hidup berdampingan dengan masyarakat. Banyak perusahaan besar yang menyalahgunakan kuasa, sehingga mereka hal mendiskriminasikan harga, menahan buruh, juga perilaku lainnya yang menyalahi moral kemanusiaan. Fase yang kedua, evolusi munculnya CSR. Ini tercetus pada tahun 1930-an, di mana banyak protes muncul dari masyarakat akibat ulah perusahaan yang tidak memperdulikan masyarakat sekitarnya. Segala sesuatu hanya diketahui oleh perusahaan. Ditambah kenyataan bahwa pada saat itu telah terjadi resesi dunia secara besar-besaran yang mengakibatkan pengangguran dan banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Pada tahun ini dunia berhadapan dengan kekurangan modal untuk input produknya. Buruh terpaksa berhenti bekerja, jadi pengangguran sangat meluas dan merugikan pekerjaannya. Saat itu timbul ketidakpuasan terhadap sikap perusahaan yang tidak bertanggung jawab terhadap pekerjaan, karena perusahaan hanya diam dan tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut masyarakat, pada fase ini perusahaan sama sekali tidak memiliki tanggung jawab moral. Menyadari kemarahan masyarakat, muncul beberapa perusahaan yang meminta maaf kepada masyarakat dan memberi beberapa jaminan kepada para karyawannya yang dipecat. Konsep CSR perusahaan. Program CSR atau Corporate Social Responsibility adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Sejarah tanggung jawab sosial perusahaan atau History of Corporate Social Responsibility dalam sebuah artikel Dr. Arif Zulkifli Nasution menyatakan sejarah perkembangan tanggung jawab sosial ini dibagi menjadi 6. Konsep yang pertama adalah tanggung jawab sosial di periode 2020 sampai 59 direntang dalam kesempatan ini tentang persoalan kemiskinan dan keterbelakangan yang semula tidak mendapatkan perhatian, mulai mendapatkan perhatian lebih luas dan dari semua kalangan. Kemudian yang kedua adalah konsep tanggung jawab sosial periode 1960 sampai 69. Konsep tanggung jawab sosial dalam periode ini adalah tanggung jawab sosial yang sebelumnya merupakan kewajiban moral yang bersifat kedermawanan berkembang menjadi suatu tolak ukur harga diri dari perusahaannya dengan mewujudkan nilai-nilai masyarakat. Yang ketiga, konsep tanggung jawab sosial periode 1970-79. Pada dasawarsa 70-an ini terbitlah The Limit to Grow yang merupakan hasil pemikiran para cendekiawan dunia yang tergabung dalam Club of Rome. Buku ini ingin mengingatkan kepada masyarakat dunia bahwa bumi yang kita pijak mempunyai keterbatasan, daya dukung, dan juga oleh karena itu eksploitasi alam mesti dilakukan secara hati-hati supaya pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Konsep yang keempat adalah konsep tanggung jawab sosial periode 80 sampai 89. Pada era 89 ini makin banyak perusahaan yang menggeser konsep pemikiran ke arah community development. Artinya kegiatan kedermawanan yang sebelumnya kontal dengan kedermawanan yang seharusnya. Yang kelima adalah konsep tanggung jawab sosial periode 1999. Pada dasawarsa ini diwarnai dengan beragam pendekatan seperti integral, pendekatan stakeholder, dan juga pendekatan civil society. Di Indonesia, istilah CSR semakin populer dan digunakan sejak awal tahun 90-an. Beberapa perusahaan melakukan proses CSR sebagai aktivitas sosial perusahaan. Demikian sebagai bagian dari proses kali ini, mudah-mudahan konsep tanggung jawab sosial perusahaan juga akan berkembang ke depan.
Terima kasih atas waktunya dan sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.